Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi dalam perkuliahan mata kuliah manajemen zakat dan wakaf, dan dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai tema kita tentang cara pendanaan wakaf. Ini adalah lanjutan daripada pembahasan kita di Selasa yang lalu, di mana kita telah banyak membahas mengenai sejarah wakaf, kemudian juga mengenai regulasi wakaf. Nah, dalam kesempatan ini ya, sebagaimana yang telah Selasa lalu saya sampaikan mengenai proses dalam berwakaf, ada wakif, kemudian ada harta wakaf yang diwakafkan, kemudian ada nadhir pengelola, manfaat wakaf yang disalurkan dari hasil wakaf untuk bidang dakwah, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, fokus kita kali ini adalah kepada bagaimana cara pendanaan wakaf ataupun harta wakaf di sini. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Kalau kita membahas wakaf, maka setidaknya ada tiga kisah yang terkait dengan wakaf di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kisah di mana waktu itu Rasulullah SAW itu membeli tanah punya anak yatim yang harganya bernilai sekitar 800 dinar. Kemudian tanah inilah yang dibangun menjadi masjid, dan inilah masjid pertama sebagai hasil daripada wakaf pada waktu itu. Nah, kemudian kisah yang kedua adalah wakaf yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Nah, kalau kita meninjau hadisnya, ya waktu itu Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya punya tanah di wilayah Khaybar yang tanahnya itu bagus, hasilnya luar biasa dari tanah tersebut. Maka apa kiranya bisa saya lakukan dengan tanah tersebut?" Kata Rasulullah SAW, "Kalau kamu mau, ya tahan pokoknya, maksudnya adalah tahan tanahnya dan tanaman yang ada di dalamnya, kemudian alirkan hasilnya." Nah, ini salah satu kalimat inilah yang menjadi difahami oleh para ulama di zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Inilah yang menjadi konsep wakaf, ya, konsep wakaf. Tahan pokoknya, kemudian alirkan hasilnya. Jadi pokoknya masih utuh, yang dialirkan adalah hasilnya, hasil daripada wakaf di dalam tanah maupun tanaman tersebut. Nah, ini adalah kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah wakaf yang di sini dinamakan dengan sumur Utsman bin Affan atau sumur rumah. Ya. Kisahnya adalah waktu itu ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, masyarakat Muslim waktu itu masih kesulitan untuk memperoleh air. Maka kemudian di situ didapati ada salah satu sumur punya orang Yahudi yang alirnya luar biasa, mengalir banyak. Namun si Yahudi ini menjual dengan harga yang sangat mahal, sehingga orang-orang yang hijrah bersama Nabi itu kesulitan untuk bisa memperoleh air dari si Yahudi. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, siapa yang bisa membeli sumur ini, maka ia akan masuk surga. Nah, saat itulah kemudian hadir mendatangi Rasulullah sahabat Utsman bin Affan. Beliau menyatakan siap untuk membeli sumur daripada punya Yahudi. Nah, sumur ini awalnya tidak mau dijual oleh Yahudi. Akan tetapi karena kemudian negosiasi yang luar biasa disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan, akhirnya Yahudi mau untuk menjual sumurnya, dan sahabat Utsman menyampaikan dengan harga yang ditawarkan oleh Yahudi adalah 20.000 dirham. Tetapi sahabat Utsman bin Affan dengan keserdikannya, beliau menyampaikan, "Kalau begitu saya akan membeli dengan harga 12.000 dirham. Ini tidak akan saya miliki sepenuhnya, tapi dengan metode ataupun cara yang selang-seling." Artinya apa? Hari ini menjadi milik Utsman bin Affan, kemudian hari selanjutnya adalah milik Yahudi. Namun kemudian dalam perjalanannya, sumur ini kemudian dibeli secara keseluruhan oleh sahabat Utsman bin Affan senilai 20.000 dirham. Inilah kisah wakaf yang ketiga. Nah,
Kalau kita melihat ketiga kisah wakaf ini, baik kisah wakaf yang pertama, yang kedua maupun ketiga, ciri utama dalam metode tradisional ataupun di masa-masa awal wakaf itu setidaknya ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah wujudnya adalah benda tidak bergerak. Nah, ini bisa kita lihat memang kalau dalam literatur fikih mengenai wakaf maupun banyaknya wakaf yang bisa kita lihat di tempat ya, kebanyakan masyarakat Indonesia itu saat ini sudah begitu familiar dengan yang namanya media sosial. Ini bisa kita lihat di mana penggunaan media sosial itu di Indonesia luar biasa banyak. Angkanya sampai 160 juta orang atau 59% ya, lebih dari 50% dari populasi keseluruhan. Dan setiap tahunnya itu ada peningkatan yang luar biasa, sebanyak 12 juta pengguna atau mengalami kenaikan 8,2%. Nah, 99% itu adalah pengguna sosial media yang aktif menggunakan handphone. Kita bisa melihat ya beberapa media sosial yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Di sini ada YouTube, kemudian WhatsApp, ya, Facebook, Instagram, Twitter. Ini adalah di antara 5 besar platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, bagaimana hubungannya dengan wakaf? Tentu potensi perkembangan teknologi digital yang luar biasa itu menjadi salah satu daya dorong bagi pengembangan ZISWAF ya di tanah air, terutama di Indonesia ini, karena begitu banyaknya pengguna yang memanfaatkan media sosial, internet dan lain sebagainya, maka ini menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Maka hal ini mendorong adanya suatu realisasi filantropi Islam, di mana ZISWAF ini ya mengintegrasikan ataupun menyatukan praktek penggalangan dana dan pengelolaan ZISWAF dengan kemampuan digital internet atau dengan istilah yang biasanya dikenal dengan crowdfunding ya. Nah, inilah salah satu upaya untuk menjawab tantangan ZISWAF
di mana dengan potensi yang luar biasa besar yang kemarin saya sampaikan ya, potensi tanahnya luasnya lebih dari 500 juta ya. Kemudian potensi wakaf uangnya itu lebih dari 217 triliun. Nah, ini tentu potensi yang sangat besar sekali. Maka adanya kemajuan teknologi digital ini menjadi salah satu upaya pemerintah maupun masyarakat di Indonesia ini untuk bisa memaksimalkan bagaimana perolehan maupun pendayagunaan daripada potensi zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Nah, maka kemudian banyak sekali inovasi yang digunakan oleh lembaga-lembaga perbankan ya, misalnya di BNI Syariah yaitu sudah ada wakaf hasanah, kemudian di BTN itu sudah ada mobil wakaf uang NU ya, ini bisa di-download di aplikasi Play Store ya, kemudian di Bank Muamalah, CMB Niaga Syariah dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan di dalam pengumpulan maupun perolehan daripada harta ataupun harta wakaf. Nah, kalau kita melihat di dalam inovasi model baru pendanaan wakaf, maka bisa kita lihat perbedaan yang di antara model baru dengan cara tradisional di dalam pendanaan wakaf. Kalau tadi kita melihat bagaimana wakaf secara tradisional itu ruangnya terbatas karena seringkali yang wakaf di situ orang yang wakaf ataupun wakif itu adalah orang yang terdekat. Namun dengan era digital ini ya, ini ruangnya lebih luas ya, apalagi memanfaatkan media sosial ya, platformnya di share informasinya di share lewat platform media sosial ataupun internet ya. Maka yang mengakses itu bukan cuma satu wilayah, namun bisa seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, kemudian nominalnya pun tidak harus besar ya, karena bisa menggunakan wakaf tunai yang dipecah misalnya dengan nominal Rp10.000, dengan nominal Rp5.000 dan lain sebagainya. Misal ada salah satu proyek wakaf akan membangun rumah sakit yang butuh dana sekitar 1 miliar. Maka bisa kemudian dari pihak yayasan, lembaga pengelola wakaf itu memecah 1 miliar itu menjadi wakaf cash ataupun cash uang, ya uang wakaf cash wakaf yang nilai nominalnya bisa dipecah dengan Rp5.000, Rp10.000, Rp100.000 dan lain sebagainya. Dan ini tentu akan sangat memudahkan bagi para wakif ataupun orang-orang yang ingin berwakaf, karena tidak harus dengan nominal yang begitu besar. Kemudian objeknya kalau kita melihat tadi di model tradisional adalah tanah-tanah yang tidak bergerak, kemudian bangunan. Nah, di dalam model baru pendanaan wakaf itu adalah objeknya bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Ya, bisa berupa uang, bisa berupa alat kesehatan, bisa berupa mobil, motor dan lain sebagainya. Ini tentu lebih berkembang daripada bagaimana cara pendanaan wakaf di dalam periode ataupun masa sebelumnya atau di tempo yang lalu. Kemudian waktunya yang bisa selamanya ataupun temporer. Nah, kalau dulu stigma orang berwakaf itu harus menyerahkan harta benda wakafnya itu kemudian tidak bisa diambil kembali, ya. Maka saat sekarang itu banyak hasil ijtihad yang menyampaikan bahwa wakaf bisa pula dilakukan secara temporer. Misalnya apa ya? Misalnya kalau kita ingin wakaf motor kepada salah satu pesantren, ini salah satu kalau saya contohkan di Tazaka ya, Tazaka contohnya, misalnya orang ingin berwakaf, mereka bisa mewakafkan misalnya motornya selama 1 tahun, kemudian setelah akad wakaf itu selesai, kemudian wakaf dari motornya itu bisa diambil kembali. Ataupun misalnya mau mewakafkan mobil selama 2 tahun ya, selama 2 tahun maka harta ataupun mobil itu digunakan di dalam pesantren. Namun ketika selesai 2 tahun bisa kemudian diambil kembali. Inilah yang dinamakan dengan periode yang tidak berwujud selamanya atau bisa dilakukan dengan secara kontemporer. Termasuk dalam hal ini adalah produk cash wakaf link sukuk. Ini nanti akan saya sampaikan lebih jelas ketika kita pembahasan mengenai wakaf tunai maupun wakaf uang. Nah, kemudian inovasi model baru yang paling mencolok tentu adalah adanya dukungan daripada teknologi
digital, yang bisa berupa platform internet ataupun media sosial, ataupun kemudian dari perbankan syariah yang mengeluarkan ATM ya, wakaf lewat ATM dan lain sebagainya. Ini sangat beragam sekali dan ini menjadi salah satu ciri yang membedakan dengan wakaf di mana model tradisional belum sampai ke arah sini. Nah, ini bisa kita lihat beberapa bentuk wakaf yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf ya. Ini bisa kita lihat ada wakaf ventilator yang diberikan dihimpun oleh FOSE ya, Dompet Duafa dan lembaga wakaf yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk membantu alat pernafasan. Ini luar biasa ya, wakaf ventilator. Kemudian ada lagi wakaf rumah sakit kontainer. Ini digunakan di masa pandemi saat ini yang fungsinya adalah untuk ruang isolasi. Nah, sifatnya portable, artinya bisa dipindahkan ya, nggak menetap di satu tempat. Artinya kalau misalnya di salah satu daerah itu sudah selesai pandeminya, bisa kemudian dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan. Ini adalah wakaf kontainer ya, berupa ruang isolasi yang sifatnya portable untuk ODP maupun pasien dalam pengawasan.